Di saat itulah pertama kalinya ngerasain alat transvaginal itu dimasukkan ke apa namanya? Anus. Ke anus. Jadi kayak aduh gitu. Halo Mami Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary dan ada Mice hari ini. Karena kita hari ini mau coba menceritakan pengalaman Mice untuk pap smear. Karena kita udah 5 tahun married dan sampai saat ini Mice baru berani akhirnya untuk melakukan pap smear. Karena dari dulu dia takut, nggak mau, memang risih, dan saya tahu juga banyak banget Mami Millennials yang sebenarnya juga nggak suka dengan prosedur pap smear tersebut. Nah, siapa tahu dengan video ini Mami Millennials nonton, kita bisa coba encourage Mami Millennials karena sebenarnya pemeriksaan pap smear ini sangat penting dan sangat direkomendasikan. Kenapa ya? Coba kita dengerin cerita kita berdua nih, biar supaya Mami Millennials bisa dapat gambarannya. Oke? Iya. Nah, mungkin kita bisa tanya langsung nih sama Mice, karena Mice yang bisa melakukan, saya nggak bisa. Jadi, waktu itu ceritanya gimana sih? Kenapa sih akhirnya sampai mau memutuskan untuk pap smear? Sebenarnya udah tahu dari dulu kalau pap smear itu sangat penting ya. Kayak itu deteksi dini untuk kita para wanita yang udah melakukan hubungan seksual untuk mengetahui apakah kita tuh punya kanker serviks atau enggak. Cuman kenapa baru 5 tahun nikah baru berani, karena ini agak panjang sih ceritanya. Karena dulu tuh kayak ada traumatic event gitu. Jadi waktu masih dulu SMP itu ceritanya kayak pergi ke seorang dokter kandungan untuk ngecek kenapa tiap kali mens itu tuh sakit perut gitu. Nah, di saat itulah pertama kalinya ngerasain alat transvaginal itu dimasukkan ke apa namanya? Anus. Ke anus. Jadi kayak aduh gitu, sampai hari ini tuh kayak masih kebayang itu rasanya gitu. Walaupun pap smear itu bukan di lubang anus ya, tapi tetap aja kayak ada perasaan masih kebayang-bayang sakitnya gitu. Dan satu hari kayak ngerasa udah deh, kayak ini udah harus waktunya banget untuk pap smear deh. Lu mau nunggu apa lagi sih, udah terlalu lama lah. Dan kayaknya dan kita tahu ya kalau pap smear itu kalau kanker serviks itu tidak ada gejala di awal. Jadi begitu ketahuan langsung stadium yang udah lanjut gitu. Jadi lebih baik kita mencegah dulu deh. Tapi ada event apa nggak sih, atau lihat postingan siapa, atau ngelihat oh siapa nih abis pap smear dia cerita, atau oh kayaknya temen pergi ke klinik A atau rumah sakit B ketemu dokter siapa yang kayaknya dia nggak sakit loh, misalnya kayak gitu. Beberapa kali ada sih teman-teman yang kayak udah share kalau mereka tuh udah melakukan pap smear, tapi tetap aja nggak berani sih. Dan untuk millennials ya, ini cerita kalau pap smear ini tuh udah akhirnya berhasil setelah 3 kali percobaan gitu. Yes. Jadi yang pertama, kedua tuh datang ke dokter Obgyn tuh sia-sia gitu, kayak dokter juga bingung, lu ngapain datang ke gua, kayak baru duduk di kursinya aja tuh udah kayak langsung gak jadi ya. Jadi kayak gitulah. Jadi memang harus tunggu ada motivasi yang amat sangat gitu ya, nggak tahu kesambet dari mana, Iya. tahu-tahu mau sendiri. Biasanya kalau kemana-mana harus selalu disetirin. Sekarang tuh kemarin Mice itu sempat bilang, pokoknya gue pergi sendiri, gue nyetir sendiri, gue nyampe ke tempat itu, pokoknya jangan ada siapapun deh yang nemenin gue, karena daripada nanti gue ngerasa ditungguin, gue jadi beban juga. Jadi makanya mau coba ke sana sendiri gitu ya. Iya. Nah, mungkin bisa diceritain pas lagi nyampe di sana tuh gimana sih ceritanya? Mungkin hal yang aku cerita sedikit tentang hal yang berbeda, kenapa akhirnya yang ketiga ini berhasil ya. Perbedaannya dari yang pertama dan yang kedua. Jadi yang ketiga ini pap smear-nya itu aku pilih dokter perempuan. Nah, pertama dan kedua itu aku nggak consider kalau ternyata tuh sama dokter cowok tuh lebih risih gitu loh. Karena aku pikir ya udahlah, dokter cowok juga udah sering kali ngeliatin perempuan punya gitu ya, apa bedanya gitu. Ternyata itu memberikan rasa tenang sendiri, karena dengan dilakukannya dengan dokter perempuan, kayak aku mikirnya dokter perempuan juga merasakan gitu loh. Jadi mungkin bisa lebih gentle ya, karena bener-bener ngerasain kan kalau begitu dimasukin itu spekulumnya rasanya kayak gimana, segala macam prosesnya mereka bener-bener ngerti gitu, bener-bener ngerasain. Kalau misalnya dokter pria ya, tanpa mengecilkan,
pasti bilangnya nggak sakit kok Bu gitu. Cuman somehow kan kayak, tapi kan dokter nggak ngerasain gitu loh. Jadi kayak nggak sakit tuh ngerasanya kayak lu cuma nenangin gue doang, tapi sebenarnya sakit kan kayak gitu. Tapi ini sebenarnya opini pribadi ya, Iya. nggak bisa Karena disamain. ada past experience yang tadi itu yang bikin traumatik itu, soalnya banyak banget teman-teman yang bilang ini receh banget, ini sebenarnya nggak sakit gitu. Cuman ini mungkin videonya lebih tepat untuk teman-teman yang juga trauma atau takut banget lah dengan tindakan pap smear ini gitu. Tapi balik lagi, ini personal opinion daripada Michelle, pengalaman pribadi yang Michelle rasakan kalau dia lebih nyaman dengan dokter perempuan. Iya. Tapi banyak juga loh dokter obgyn yang kayak mungkin yang sempat Michelle tanya ke teman-temannya pun juga mereka pap smear sama dokter cowok kan sebenarnya. Iya, karena mereka juga bilang gue lahiran juga sama dokter cowok, lebih kayak lebih maksudnya lahirannya prosesnya lebih lama ya. Kayak gitu gue sih nggak kenapa-kenapa, cuman ya ini karena balik lagi tadi karena mungkin yang kedua kali pertama itu nggak berhasil sama dokter yang cowok, jadinya yang ketiga coba deh sama dokter cewek, ternyata bisa gitu. Soalnya ada juga banyak yang cerita katanya ada yang lebih prefer sama dokter cowok daripada sama dokter cewek. Iya, subjektif sih. Opsi. Opsi, betul. Tadi sempat Miche ngomong ada namanya spekulum. Iya. Nah, spekulum itu sebenarnya kalau bahasa Indonesia itu namanya cocor bebek. Mungkin kalau misalnya millennials pernah tahu ya, kalau diperiksa dalam dilihat itu kan ada yang namanya cocor bebek. Nah, mungkin waktu itu Miche sempat dikasih lihat cocor bebeknya. Lihat. Terus gimana ceritanya? Bukannya dulu pertama kali dikasih lihat cocor bebek udah teriak gitu. Dulu pas yang percobaan berapa ya? Pertama ya. Dikasih lihat kan jadi takut ya, kaget gitu. Oh kayak gitu, masa alat kayak gitu masuk ke dalam vagina gitu ya. Cuman karena udah memantapkan diri juga, udah gitu kayak di tempat yang terakhir ini dikasih satu persatu gitu. Ini kita ada ukurannya loh gitu. Dan ada yang dari bahan plastik, ada yang dari bahan besi gitu. Jadi kamu mau yang mana? Nah dengan itu tuh kayak jadi lebih tenang juga gitu. Oh saya kayaknya ini aja deh dok, yang kecil aja ya dok gitu. Jadi kayak lebih ada apa ya? Somehow lebih tenang gitu. Karena bisa memilih ukuran atau ya gitulah. Ya mungkin kalau ini tipenya yang milenial sama kayak Miche yang harus tahu detail dulu. Bendanya apa, dari apa bahannya, sepanjang apa, lalu prosedurnya seperti apa. Kalau dia udah bisa picture satu-satu begitu, bisa lebih tenang. Kalau kita satu frekuensi ya, karena banyak banget orang yang kayak justru gue gak mau lihat, udah langsung aja gitu biar cepet gitu kan. Betul. Banyak banget yang ceritanya aduh udah deh cepetan aja deh, yang paling penting beres gitu kan. Karena pada saat prosedur dilakukan pemeriksaan pap smear itu tidak secepat itu ya. Kalau aku sih lumayan lama ya karena anggaplah kalau misalnya bukan karena takut dan lain-lain gitu ya, tapi kan maksudnya proses kita masukin cocor bebeknya itu tuh nggak yang langsung masuk set langsung kebuka langsung ketemu. Iya kan, karena mungkin Miche bisa cerita gitu waktu dimasukin itu tuh rasanya tuh kayak gimana gitu. Aku nggak mau inget lagi rasanya pasti nggak nyaman sih, tapi ini kembali lagi subjektif ya, karena ada beberapa temen aku kayak benar-benar bilang nggak berasa sama sekali gitu. Tapi kalau buat aku berasa sih kayak yang nggak nyaman lah ya, ada alat yang masuk ke dalam vagina kita. Dan apalagi karena aku lahirannya sesar, jadi mungkin rasanya lebih takut gitu atau lebih takut gitu ya. Ya. Kalau mungkin yang lahiran normal kan kayak istilahnya kepala bayi aja yang 10 cm aja bisa keluar gitu. Jadi mungkin lebih tenang. Sedangkan karena aku kemarin sesar jadinya kayak ya takut banget lah gitu. Rasanya pasti nggak nyaman. Tapi asalkan bisa, soalnya dokternya pernah nanya kayak gini. Kemarin kan pas udah dimasukin itu aku kayak, dok sakit, sorry nih dok sakit gitu. Kayak terus dokternya bilang kamu mau dilanjutin atau enggak gitu. Terus di saat ditanya kayak gitu ya kayak aku mikirnya harus lanjut sih, karena mau percobaan keempat gitu kayak masukin lagi ya udah, jadi tahanin aja lah paling 1 menit gitu, ditahanin sakitnya, ya udah habis itu udah selesai sih. Dan sebenarnya ini percobaan keempat kan? 3. Karena yang waktu ketiga itu kamu pas lagi mau mens. Iya gak? Percobaan itu. Jadi sebenarnya waktu itu Miche udah nyetir sekali nyampe ke sana, tapi dia bilang dia udah agak-agak sakit perut dan itu udah deket-deket tanggal mens. Begitu dokternya buka, padahal lancar ya, smooth banget ya, nggak ada apa-apa ya. Aku kira udah selesai. Tahu-tahu ternyata ada bercak darah, ternyata memang lagi mau mens. Jadi ya kita tahu ya kalau pap smear itu memang tidak boleh dalam kondisi mens, karena itu pasti akan mengganggu, jadi nggak valid hasil pemeriksaannya. Dan juga harus biasanya tuh nunggu sekitar seminggu
dari mens baru boleh, jadi udah bersih banget. Iya. Dan bahkan juga kalau sebelum melakukan pap smear disarankan untuk tidak berhubungan seksual dulu sekitar 2 kali 24 jam supaya jangan sampai nanti ada sisa-sisa sperma yang masih ada di dalam gitu. Gitu kan. Jadi percobaan ketiga gagal tuh, padahal smooth banget. Oke. Lalu akhirnya memberanikan diri lagi minggu depannya. Setelah mens ya. Ya kan? Mens selesai, seminggu udah bersih, akhirnya balik lagi ke dokternya. Iya. Oke. Terus kayaknya kalau nggak salah kamu pada saat lagi mau dimasukin itu saking takutnya sampai katanya getar semua satu badan ya? Kakinya gemeteran sih, karena nggak tahu ya, aku kayak cuma baca doa terus gitu, udah gitu ya kayak udah pasrah sih. Dokternya juga bilang kamu cuma bisa pasrah aja sih sekarang gitu. Dan aku nanya sih ke dokter, dok ini cuma saya sendiri atau ada sih orang yang kayak saya gitu, yang benar-benar takut gini gitu? Ada sih, kamu nggak sendiri katanya, cuman ya nggak banyak gitu. Ya. Mungkin ya hanya sebagian orang sih yang ketakutan tersendiri lah, kayak ada orang yang takut sama jarum suntik kan, Yes. ada yang takut sama apalah nggak tahu, cuman ya beda-beda ya setiap orang sih. Betul. Yang paling penting adalah memang pemeriksaan ini bukan pemeriksaan yang menyenangkan, bukan seperti kayak kita datang ke dokter periksa dapat obat selesai. Tapi ini periksa sampai ke bagian paling privacy daripada seorang wanita, tapi memang sampai saat ini belum ketemu lagi caranya yang lain gitu yang bisa mendiagnosis atau men-screening sehingga kita tahu ada masalah nggak dengan di cervixnya itu. Karena mungkin millennials yang mungkin nggak sadar kanker cervix itu terjadi pada wanita Indonesia itu di usia-usia muda. Kejadiannya paling banyak tuh usia 35 sampai 55 tahun. Dan itu ngomongin di Indonesia ya. Kalau di luar negeri bahkan ada yang sampai 19 tahun pun udah ada yang kena. Kayak gitu. Usianya lebih muda-muda, 20-an, 30-an udah kena. Kalau di Indonesia tuh 35 sampai 55. Karena memang orang-orang Indonesia cenderung hubungan seksnya tuh lebih lambat daripada yang di luar negeri yang lebih bebas kayak gitu. Nah, jadi pemeriksaan ini sangat penting. Kita nggak di-endorse, kita hanya mau encourage supaya millennials yang mungkin takut coba cari keberanian ya. Coba cari alasan untuk bisa periksain. Dan kalau misalnya kita periksanya ini sebenarnya juga nggak sering-sering loh. Iya. Iya kan? Kita periksanya tuh nggak setiap tahun gitu sebetulnya, kecuali ada masalah. Kalau semuanya bagus-bagus saja, itu bisa 3-5 tahun sekali. Betul ya, dan nanti ini kita bahas lebih detail di video berikutnya. Jadi millennials nanti tolong nonton yang video berikutnya kalau misalnya udah tayang yang ini ya. Oke. Mungkin ada yang lagi yang mau diceritain? Nanti mungkin di video kedua aja ya, Boleh. lebih detailnya. Oke. Sip, kalau gitu millennials ada yang mau tanya seputar pengalamannya aja? Mungkin ada yang takut atau seperti apa, ada yang mau diceritain, silahkan coba share di komen sebanyak-banyaknya. Siapa tahu nanti Mice bisa membantu menyemangati. Dan siapa tahu juga kalau ada kisah-kisah sukses. Siapa tahu ada yang, oh dulu saya takut banget, udah 10 tahun, udah 15 tahun, akhirnya saya bisa, misalnya gitu. Mungkin bisa diceritain, siapa tahu bisa sambil sama-sama kita berbagi semangat supaya millennials yang tadinya takut bisa jadi berani untuk pap smear. Oke? Like video ini, subscribe kalau belum, dan share sebanyak-banyaknya. And stay safe.